Selamat pagi saudara-saudaraku dalam kasih Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa, kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuduskan kami Bapa sehingga kami layak untuk berkata-kata dan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 18. Saya bacakan demikian firman-Nya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara-saudaraku, Paulus mengucap syukur kepada Allah karena jemaat yang dia bina berhasil menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Paulus melihat dan mendengar kabar bahwa orang-orang Efesus mereka hidup saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. Oleh karena itu dalam ayat 18 kita melihat bagaimana Paulus berdoa memohon kepada Allah. Ada 3 poin yang didoakan oleh Paulus untuk orang-orang Kristen Efesus. Doa yang pertama adalah terkait dengan ayat 17 ditambah dengan ayat 18a, di mana Paulus memohon kepada Allah agar Allah memberikan hikmat dan juga wahyu kepada jemaat Efesus, agar jemaat Efesus diterangi hatinya oleh firman Allah. Dengan demikian mereka boleh tetap hidup di dalam persekutuan yang indah. Mereka tetap menyadari bahwa mereka adalah saudara kekasih di dalam Kristus, yang mempunyai kepala satu, yakni Kristus, dan mereka adalah tubuh Kristus, yang mempunyai baptisan yang satu, dan juga mempunyai iman yang satu. Dengan demikian, saudara-saudaraku, maka dalam poin yang pertama ini, jemaat Efesus ini tetap dimampukan untuk hidup dalam persekutuan yang indah. Sekalipun latar belakang mereka hidup dalam perpecahan oleh karena perbedaan bangsa, bahasa, dan juga perbedaan tingkat sosial. Sebelumnya mereka ini penuh dengan persaingan, ketinggian hati, saling merendahkan, mencaci, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka hidup dalam persekutuan Kristus, mereka hidup harmonis, saling menghargai, mengasihi satu dengan yang lain. Inilah doa Paulus, mengharapkan agar Tuhan memberi kekuatan bagi mereka untuk tetap bertahan dalam sebuah persekutuan yang indah di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah terlihat dalam ayat 18b, agar mereka memahami, mengerti apa pengharapan Allah dalam memanggil mereka sebagai orang-orang kudus. Tentu saja saudaraku, bagian yang kedua ini Paulus mengharapkan agar mereka tetap mampu hidup sebagai orang kudus, yang mempunyai cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir yang lama. Mereka dominan dipengaruhi oleh cara berpikir Kristus dalam kehidupan ini. Mereka yang dahulu saling mencaci, merendahkan satu dengan yang lain, tapi sebagai orang yang kudus, mereka itu sudah belajar untuk saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau dahulu mereka itu hidup dalam balas dendam yang tidak berkesudahan, tapi setelah mereka percaya kepada Kristus dan hidup sebagai orang kudus, mereka itu saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain.
Kalau dahulu mereka itu saling bersaing satu dengan yang lain, tapi setelah mereka menjadi orang yang kudus, mereka itu hidup saling menolong, menghargai, dan mengakui satu dengan yang lain. Mereka penuh dengan hidup tenteram, hidup berdampingan yang penuh dengan damai. Inilah ciri orang yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam Kristus. Dengan kata lain, saudaraku, setelah mereka hidup di dalam Kristus sebagai orang-orang kudus, mereka ini sadar bahwa mereka dipanggil, diharapkan oleh Allah untuk hidup mewujudkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Bagian yang ketiga ini adalah agar mereka itu menyadari akan kekayaan kemuliaan yang sudah disiapkan Allah untuk orang-orang yang kudus. Sebelumnya, saudaraku, kematian adalah merupakan hal yang sangat menakutkan karena mereka tidak pernah mendapatkan jawaban dan tidak ada pengetahuan kemana manusia setelah meninggal. Sehingga ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka kesedihan itu berlarut-larut. Ketakutan juga demikian. Mereka sangat ketakutan menghadapi kematian. Namun, saudaraku, setelah mereka menjadi orang-orang kudus, mereka menyadari, mengetahui, dan mengimani bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Kristus dihidupkan, dibangkitkan dari orang mati oleh Allah dan hidup bersama dengan Allah, demikian pun ketika orang kudus itu meninggal dunia, maka mereka juga kelak akan dibangkitkan oleh Allah dan akan hidup bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Sehingga kematian bukan lagi merupakan sebuah hal yang mengerikan, menakutkan, tapi kematian adalah merupakan kesadaran akan peralihan kehidupan di bumi, beralih menjadi kehidupan bersama dengan Kristus. Jadi kematian itu memang ditangisi, namun tangisan mereka bukan oleh karena tangisan keputusasaan dan tanpa pengharapan, tapi tangis mereka adalah merupakan tangis karena perpisahan di dunia. Demikian 3 poin doa Paulus kepada Allah untuk jemaat Efesus. Kiranya pengharapan Paulus ini, doa Paulus ini juga tetap menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita didoakan oleh Paulus dan juga ditopang oleh Paulus, sehingga kita ini diharapkan untuk tetap hidup di dalam persekutuan, hidup sebagai orang kudus, dan hidup yang penuh pengharapan, dan percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Demikian, saudaraku, renungan pagi kita pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih-Mu yang kembali memperdengarkan doa Paulus, pengharapan Paulus, agar kami tetap hidup dalam persekutuan yang mesra, karena Kristus adalah kepala dan kami adalah anggotanya, agar kami juga hidup dalam kekudusan dan tetap percaya bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan pagi yang boleh kami dengarkan. Dalam nama Yesus, kami juga memohon supaya segenap jemaat Tuhan yang ada di Cisalang, kiranya Tuhan melindungi, menguatkan mereka, dan memberkati mereka. Dan terutama saudara kami yang terkena sakit COVID-19, kiranya Engkau memberikan rasa tenang, terlebih-lebih Tuhan menguatkan mereka, dan juga menguduskan daya tahan tubuh mereka, sehingga mereka mampu hidup, bertahan hidup, dan sekaligus berharap bahwa kekuatan pertolongan mereka adalah datang daripada Engkau saja. Dan khususnya saudaraku juga, saudara-saudara kami juga yang ada dalam keadaan pergumulan oleh karena persoalan rumah tangga dan lain sebagainya, kiranya Tuhan juga dengan kuasa Roh yang Kudus datang ke tengah-tengah mereka untuk memberikan solusi ataupun jalan keluar. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Runggun GBKP Cisalak, dan juga segenap penatua diaken dan pendeta, dan juga pengurus-pengurus kategorial, dan biarlah Bapa di surga
Semua aktivitas pelayanan mereka Tuhan berkati, dan juga usaha mereka Tuhan berkati, sehingga segenap jemaat Tuhan yang ada di Sisalak tetap ada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.